Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak keturunan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diidam-idamkan oleh semua pasangan suami istri. Bahkan di antara hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Dan bahkan orang-orang yang sudah lama menikah, berlalu 1 tahun, 2 tahun, belum kunjung mendapatkan keturunan dan momongan, sudah merasa ada kesedihan, ada ketakutan, kecemasan. Ini menunjukkan bahwa anak keturunan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat keturunan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan kepada orang tua tentang anak keturunannya, dan dia fitnah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dewasa ini, keinginan orang tua untuk membentuk dan menjadikan anaknya menjadi anak-anak yang saleh sudah luar biasa dan sangat menggembirakan. Dan bahkan banyak orang tua yang mulai memasukkan anak-anaknya ke berbagai pondok pesantren agar anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita jadikan sebagai acuan, bahwa ada salah satu cara atau ada satu cara yang sebagian orang tua tidak menyadarinya. Dia hanya sekedar berusaha untuk memasukkan anaknya sekolah di pondok pesantren, sementara dia tidak ingin memperbaiki dirinya. Dinukilkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair. Moga-moga bisa menjadi acuan bagi kita orang tua. Beliau mengatakan rahimahullah, "Inni la azidu fi salati liwaladi." Perkataan beliau ini dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Artinya, sesungguhnya saya, kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair seorang pemimpin tabi'in, orang yang terkemuka dari generasi tabi'in. Sesungguhnya saya berusaha untuk menambah banyaknya solat saya, tingkat kekhusyukan saya dalam solat demi anak saya. Jadi dia memperbanyak ibadah, menambah tingkat kekhusyukannya, menambah nilai ketulusannya dalam beribadah demi untuk kebaikan anaknya. Dan ini pelajaran yang penting. Terkadang orang tua hanya sekadar menyerahkan ke pondok pesantren anak-anaknya, sementara dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Terkadang ada orang tua yang masih berinteraksi, masih bermuamalah dengan harta-harta yang haram. Dia berusaha anaknya menjadi anak yang saleh dengan menyekolahkan ke sekolah-sekolah agama, tetapi dirinya tidak saleh. Padahal di antara upaya untuk menjadikan anak itu soleh, orang tuanya juga harus soleh. Harta yang dicari oleh orang tuanya juga harus harta yang halal. Ini yang diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair. Dia sengaja menambah ibadahnya, menambah banyaknya solatnya, panjangnya bacaannya, lamanya dia berdiri dalam solat untuk kebaikan anaknya. Ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua besar pengaruhnya dalam membentuk kesolehan anak keturunan. Saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga
harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan akan menjadi hak anaknya, dan anaknya masih kecil, dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Maka dari ini saya menghimbau kita semua, para orang tua, ya, agar berusaha semaksimal mungkin memperbaiki agama sendiri, agama masing-masing, ya, belajar agama, terapkan dalam kehidupan, perbanyak ibadah, lamakan ibadah-ibadah itu, terus melakukan berbagai macam jenis ketaatan demi kebaikan dan kesolehan anak-anak kita. Agar anak-anak kita soleh, di samping kita berusaha untuk mengarahkannya kepada pendidikan-pendidikan agama, kita juga harus memperbaiki diri. Semoga ungkapan dari Sa'id bin Jubair ini bermanfaat untuk kita semua orang tua, karena kita sangat berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh di tengah banyaknya anak-anak yang tidak terpantau dan tidak dipedulikan oleh banyak orang tua. Mereka hanya sekadar berusaha untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya mendapatkan pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang baik sehingga pendapatannya mapan untuk menjamin masa depannya, hartanya banyak, sementara agamanya tidak mereka pedulikan. Kita yang berusaha untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kita harus perbaiki diri, perbanyak ibadah, pelajari agama, terapkan dalam kehidupan. Semoga ini bisa menggugah kita semua untuk memperbaiki diri kita, para orang tua, baik itu ayah ataupun bunda, abi ataupun umi. Perbaiki diri kita masing-masing dan banyak beribadah, dan jangan lupa terus berdoa untuk kebaikan anak-anak kita dan kesolehan mereka. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.